Amin. Luar biasa ya hari ini kita dilayani dengan anak-anak tim disambut tadi. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Kita bangga bisa punya anak-anak yang sejak kecil sudah bisa melayani Tuhan. Dan ada song ministry yang luar biasa, amin. Yang menyanyi dengan penuh semangat walaupun teksnya nggak ada. Ini hal yang luar biasa. Dan membuat saya begitu happy ya, ketika Tuhan begitu baik dipuji oleh kita semuanya. Hari ini agak grogi sedikit saya nih. Aduh, sudah lama tidak berdiri di sini ya, tidak lama sudah tidak menyampaikan tentang firman Tuhan. Tapi Tuhan baik, karena Pak Pendetanya hari ini sedang berkhotbah di tempat lain. Ya kita sebagai penserep untuk menggantikannya. Tapi nggak apa-apa, ini adalah hal yang luar biasa ya, bahwa saya pribadi sangat bersyukur karena Tuhan boleh memberikan kesempatan kepada saya untuk kita bisa melayani lagi, untuk kita bisa membagikan firman Tuhan, untuk kita bisa dipakai oleh Tuhan, untuk kita bisa menjangkau, mengabarkan kabar baik ini kepada setiap orang. Sebelum firman Tuhan disampaikan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa dulu. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kalau saat ini Engkau boleh mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan untuk memuji dan mendengarkan akan firman Engkau. Tuhan, biarlah hari ini Tuhan Engkau beri kami hati yang benar. Engkau berikan hati yang lembut Tuhan, untuk kita bisa menerima firman Tuhan dengan sukacita Tuhan. Tuhan juga saya berdoa Tuhan, saat ini Tuhan, biar Tuhan boleh pakai saya Tuhan, untuk menyampaikan setiap firman yang Engkau firmankan. Bila apa yang saya sampaikan ini Tuhan, semuanya ini hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semangat hari ini, amin. 5 tahun sudah tidak berdiri di sini. Dan kembali lagi, dan ini merupakan satu sukacita yang luar biasa. Saya bersyukur ya, ada teman-teman lama datang. Perjuangan ya, teman seperjuangan. Sudah menghilang 77 tahun yang lalu. Datang kembali sini dengan hati yang luar biasa. Thank you, Jung. Dan saya juga bersyukur ya, bahwa banyak saudara-saudara kami yang datang hari ini untuk kita bisa sama-sama, untuk kita bisa belajar akan firman Tuhan yang luar biasa. Dalam bulan ini kita ada belajar tentang hati yang tidak terbagi. Kita belajar dalam minggu pertama, Tuhan adalah Tuhan yang pencemburu. Minggu kedua kita belajar tentang ketaatan kepada Tuhan. Minggu ketiga kita belajar tentang pertobatan. Kemudian minggu keempat kita belajar lagi tentang hati yang tidak terbagi sampai akhir. Semua pelajaran dari kitab Yesaya sudah diajarkan kepada kita. Dan saya agak bingung ketika minggu kelima apa pelajaran selanjutnya akan dikasihkan. Saya belajar untuk bagaimana kita kita diperbaharui hidup kita. Kita akan belajar sekilas dari bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel ini menjadikan bangsa terpilih oleh Tuhan. Saya kadang-kadang berpikir, kenapa Israel yang harus dipilih oleh Tuhan? Begitu banyak bangsa-bangsa di dunia ini, tapi kenapa Israel begitu spesial di hadapan Tuhan? Tuhan berjanji kepada bangsa Israel bahwa di dalam Ulangan 7 ayat ke-6 sampai ke-9 dikatakan demikian. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa?
Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkan kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Inilah kenapa Tuhan memilih bangsa Israel. Siapa yang menyuruh Tuhan memilih bangsa Israel? Apakah diseleksi untuk dia menjadikan umat pilihan Tuhan? Tidak. Ini adalah inisiatif Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan. Tuhan memilih bangsa Israel karena hikmatnya. Karena bangsa ini, Tuhan mau bangsa ini menyampaikan visi dan misi Tuhan terhadap seluruh dunia, terhadap semua manusia, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang esa. Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan adalah Tuhan yang menjanjikan kita keselamatan. Di dalam Kejadian 2, 12 ayat 2 sampai 3 juga dikatakan, ada janji Tuhan yang lain. Dikatakan bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Wow. Kadang-kadang kita iri menjadi bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang Tuhan begitu mempunyai desain yang luar biasa. Dia akan menjadikan bangsa yang termasyhur. Dia akan menjadikan bangsa yang terbesar di seluruh dunia. Dunia akan melihat Israel. Padahal Israel adalah negara yang kecil. Begitu luar biasanya Tuhan kepada bangsa Israel. Bahkan Tuhan juga berjanji, mengatakan di dalam Yesaya 11 ayat 1 sampai 3 dikatakan demikian. Satu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, tetapi menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Siapa yang dimaksud di sini? Ini adalah nubuat dikatakan oleh Tuhan. Bahwa dari bangsa Israelnya, maka akan datang Mesias yang akan menggenapi seluruh hukum Tuhan. Yang akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita mempunyai hati Tuhan. Yang akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita menghadapi kehidupan ini, yang akan membawa kita, dan bahkan dialah Tuhan yang akan bisa menyelamatkan kita dan menghapus dosa-dosa kita. Dan itulah kenapa bangsa Israel luar biasa. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, dikatakan bahwa bangsa Israel ini sebenarnya bangsa yang, mohon maaf, ini adalah bangsa yang tidak seperti yang didesain Tuhan. Pilihan Tuhan itu adalah Israel ini dipilih Tuhan karena dia adalah imamat yang rajani. Tuhan menciptakan kita semuanya, di dalam buku Kejadian dikatakan bahwa kita segambar dengan Allah. Wow. Manusia diciptakan segambar dengan Allah. Tapi Tuhan gagal karena Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Kemudian Tuhan membuat janji-janji kembali.
melalui Abraham. Bahwa dari keturunan Abraham akan menyebar begitu banyak ke seluruh dunia. Akan menjadi bangsa yang besar. Keturunannya akan memenuhi bumi. Tapi yang terjadi di dalam perjalanannya, bangsa Israel tidak sesuai dengan apa desain Tuhan. Bangsa Israel tetap jahat. Jahat di mana Tuhan? Ini bangsa yang tidak setia. Dia tidak taat. Bangsa yang degil hatinya. Suka menduakan Tuhan. Menyembah berhala. Memberontak. Suka melanggar perintah Tuhan. Tertutup hatinya terhadap firman Tuhan. Kenapa? Tuhan menjadikan bangsa Israel sebagai umat kesayangannya. Padahal dia jahat. Padahal dia tidak sesuai dengan gambar Allah. Dia umat yang diciptakan tidak sesuai dengan gambar Allah. Kalau Tuhan menciptakan manusia segambarnya, artinya Tuhan mau yang diciptakan itu melakukan apa yang dikehendaki dari penciptanya. Yaitu adalah mengabarkan kabar baik. Menyampaikan perintah-perintah Tuhan kepada semua bangsa. Tapi bangsa Israel tidak cukup. Bangsa Israel menjadi bangsa yang sombong. Karena dia merasa sebagai bangsa pilihan Allah. Dia merasa bahwa dia adalah spesial. Hanya Tuhan yang bisa menghukum saya. Dia semua menganggap orang lain tidak punya kewenangan. Bahkan tidak punya hak untuk menghukum dia. Karena dia merasa sebagai umat pilihan Tuhan. Dia bertindak sesuai dengan kemauannya sendiri. Dia melakukan seperti apa yang dia pikirkan. Bapak Ibu semuanya, dia lupa bahwa bangsa Israel mempunyai tugas untuk mengabarkan kepada seluruh dunia, kepada seluruh bangsa, tentang kebesaran Tuhan. Untuk menyampaikan perintah-perintahnya. Dan sebagai contoh bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang bisa mentaati setiap perintah-perintah itu. Dengan demikian, semua orang melihat bahwa bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan adalah bangsa yang bisa dilihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang begitu luar biasa. Tapi apa yang terjadi karena kedegilan dan kejahatan itu? Tuhan marah. Tuhan marah dan kemudian Tuhan membuangnya ke Babel. Dibuang di Babel bukan berarti diangkat orangnya, dibawa ke Babel, dibuang ke tempat yang lain. Bangsa Israel bercerai-berai kemanapun juga. Di dalam dirinya yang tadi diciptakan sebagai bait Allah, bait Roh Kudus, tapi dia mencemari, dia menajiskan Allah dengan perbuatan-perbuatannya. Tuhan marah. Tapi karena Tuhan mendesain bangsa Israel itu adalah bangsa sebagai bangsa umat pilihannya, Tuhan sayang sama dia. Dan dari bangsa Israel itu akan datang Mesias, Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Dari keturunannya, keturunan Abraham, Yakub dan Ishak akan lahir seorang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Dan oleh karena itu, kenapa Tuhan nggak marah? Kenapa Tuhan tidak menghukum bangsa Israel atau mengganti dengan bangsa lain? Tapi Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Kalau Israel dibuang, dihancurkan pada waktu itu,
Tuhan akan sulit untuk menepati janjinya. Karena dari bangsa Israel itu akan lahir Mesias, Juru Selamat, Sang Penebus dosa manusia. Tuhan tahu, rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Tuhan akan senantiasa menepati janjinya. Dan oleh karena itu, Tuhan di dalam Yeskiel 11 ayat 19, ketika Tuhan melihat bangsa Israel yang sudah bercerai-berai, dan kemana-mana bangsa Israel menajiskan Tuhan. Setiap perbuatan yang dilakukan menajiskan Tuhan. Memalukan, menjijikkan. Sehingga yang tadinya bangsa Israel dilihat oleh bangsa-bangsa lain, umat pilihan Tuhan. Menjadi ejekan terhadap bangsa-bangsa yang enggak mengenal Tuhan. Mungkin bahasa gaulnya gini, katanya anak Tuhan. Katanya sebagai orang pilihan Tuhan. Ya, katanya sebagai orang yang bisa mengimplementasikan inilah anak Tuhan yang luar biasa. Inilah sebagai pewaris kerajaan Allah kemudian. Inilah anak Tuhan yang akan menjadi penghuni daripada warga surga. Tapi kok kelakuannya kayak begini? Dia nggak percaya sama Tuhan. Dia bersanding dengan saya, tidak mengagungkan Tuhan. Dia malah menyembah berhala-berhala lain. Dia lebih percaya kepada hal-hal lain yang bukan Tuhan. Dia mencemarkan bait Roh Kudus dengan segala percabulan. Dia bukan menjadi orang yang taat akan firman Tuhan. Dia bukan menjadi orang yang mudah diatur. Bangsa Israel memberi contoh kepada bangsa-bangsa lain. Dan itu memalukan. Hari ini Bapak Ibu semuanya, kita sebagai seorang Kristen, kita adalah bagian daripada keturunan daripada Abraham dan Daud. Kita adalah sebagai orang Kristen, kita yang telah diselamatkan. Bahkan kita mengaku diri kita adalah Kristen, artinya orang yang selamat. Hari ini saya berpikir ketika saya melihat diri saya, apakah saya ini adalah anak Allah? Apakah saya ini pantas dikatakan sebagai seorang Kristen yang telah diselamatkan oleh Tuhan? Saya tidak bisa menjaga bait Allah. Saya tidak kudus. Dan bahkan saya di luar saya dikatakan orang Kristen, saya menyembah Tuhan. Orang tidak terimpact. Apakah ini, Setio ini adalah orang Kristen? Saya tidak bisa mengagungkan nama Tuhan. Tapi segala tindakan adalah menajiskan Allah yang kudus. Hari ini Bapak Ibu semuanya, karena itulah, karena janji Tuhan kepada bangsa Israel, saya akan selamatkan bangsa itu. Karena dari bangsa Israel itu akan lahir Mesias yang akan menyelamatkan semua manusia. Maka di dalam Yeskiel 11 ayat 19 dikatakan, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan diri tubuh mereka hati yang keras.
dan memberikan mereka hati yang taat. Luar biasa. Ayat inilah ayat yang sangat luar biasa bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita. Dia tahu bangsa Israel ini bangsa yang degil. Dia kalau hanya dinasihatin aja, nggak mau denger. Ya, nggak mau denger. Hatinya sudah rusak. Hatinya sudah keras. Ada kesombongan yang luar biasa di bangsa Israel ini. Dan Tuhan tahu, kamu adalah umat yang aku ciptakan. Dan saya tahu tentang hati kamu. Kalau hati kamu seperti ini, nggak bisa. Tuhan mengatakan, saya akan keluarkan kamu dari perbudakan. Saya akan selamatkan kamu. Saya akan bawa kamu dari pembuangan ke tanah yang aku perjanjikan. Dan apa yang dikatakan Tuhan? Tuhan luar biasa. Tuhan memberikan kita hati yang lain. Apa arti hati yang lain? Di dalam Yeskiel 36 ayat 26 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Wow. Tuhan tahu kita ini kalau hanya dinasihatin nggak mempan. Lebih kita mengeksploitasi tentang apa yang kita inginkan. Ayah menyenangkan hati kita. Kita ingin bebas. Kita adalah mewarisi seperti bangsa Israel sikapnya mereka. Kita tidak taat. Kita bukan orang yang pandai untuk bertaat kepada setiap aturan dan peraturan yang Tuhan berikan. Tanpa sadar kita adalah pemberontak. Kita adalah orang yang sangat sulit untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan. Tuhan tahu, maka Tuhan diberikan kepada bangsa Israel itu hati yang baru. Untuk apa? Hati yang baru adalah hati yang tidak keras, hati yang lembut. Hati yang mau taat terhadap kehendak Tuhan. Hati yang tidak kompromi dengan dosa. Wow, luar biasa ya. Beberapa minggu yang lalu kita diajarkan tentang ketaatan. Kita diajarkan tentang bagaimana bertobat. Kita diajarkan bertobat akan kita bisa kembali kepada Tuhan. Sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Tapi seringkali tobat kita bukan tobat karena Allah. Ya. Bukan karena Tuhan. Tapi karena dunia. Karena keadaan. Dan oleh karena itu Tuhan memberikan hati yang baru kepada bangsa Israel. Hati yang terus mau memuji Tuhan. Seperti itu. Hatinya dijauhkan. Kata Tuhan dikatakan demikian. Dia akan menjauhkan tubuhmu hati yang keras. Tuhan menjauhkan. Luar biasa. Jadi Tuhan itu berdampingan sama kita. Oleh karena dikatakan, saya akan berikan kamu roh baru. Roh baru itu apa? Roh Kudus. Rohnya Allah. Luar biasa. Tuhan mau ada di dalam diri bangsa Israel. Pribadi demi pribadi. Roh Allah ada di dalam dia. Kenapa? Roh Allah itu harus ada di dalam bangsa Israel. Gimana kita? Karena Tuhan tidak akan pernah bisa bicara terhadap orang yang tidak mempunyai roh Allah. Nah, oleh karena itu ada Roh Kudus di dalam bangsa itu. Agar Tuhan bisa satu frekuensi untuk bicaranya.
Karena Roh Kudus itu, Roh yang baru itu yang akan membantu kita keluar daripada segala dosa dan perbudakan. Wow. Luar biasa Tuhan ya. Hari ini Bapak Ibu semuanya, saya merasa bahwa sudah 21 tahun yang lalu, 22 tahun yang lalu saya mengambil keputusan menjadi seorang murid Yesus. Di mana kehidupan sebelum menjadi seorang murid Yesus kita tidak tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus adalah penyelamat, juru selamat kita. Dan hanya melalui Tuhan saja, Tuhan Yesus kita bisa masuk ke surga. Tuhanlah yang bisa mengampuni segala dosa-dosa kita. Saya ketika menjadi seorang Kristen saya bingung. Tuhan ada di bagian pemahaman bidang yang, ya saya Kristen, saya percaya kalau saya menjadi orang Kristen katanya bahwa Tuhan itulah juru selamat. Makanya waktu saya melihat orang Kristen, bagus banget ya orang Kristen itu. Hari Minggu pergi ke gereja bersama anak istri semuanya, dengan pakaian yang rapi-rapi, dengan senyum yang sukacita yang luar biasa. Tidak ada kerut-kerut yang luar biasa. Amin. Dan ketika dia memuji Tuhan dengan excited, memuji Tuhan tepuk tangan, bersukacita, memuji Tuhan dengan luar biasa. Saya ada di tengah-tengah mereka. Saya bingung. Oh begini ya cara memuji Tuhannya. Kok berisik amat? Saya mulai menyesuaikan diri. Dan suatu saat akhirnya saya pergi ke gereja, saya bersama-sama mereka menyanyi dengan luar biasa. Pulang gereja, waktu kita datang ke gereja, kita begitu luar biasa. Sepertinya kita dekat sekali sama Tuhan. Di belakang kita ngantuk-ngantuk pun, pulang pasti kita selamat. Tapi nggak nyampe 12 jam. Saya hidup kembali kepada sebagai manusia yang lama saja. Hidup di dalam kegelapan. Segala macam kejahatan kita lakukan. 10 hukum Tuhan kita langgar semuanya. Tuh, hari Minggu kedua datang ke gereja. Kita ke gereja, dengerin pendeta bicara, dan kita sepertinya sudah masuk surga. Enggak, kita kembali lagi kepada hidup kita yang lama. Kenapa? Hari ini saya baru tahu bagaimana kita seperti bangsa Israel. Ada Tuhannya, tetapi kita tidak menempatkan Tuhan di dalam hati kita dengan secara utuh. Ada Tuhan-Tuhan lain, ada keyakinan-keyakinan lain, ada pandangan-pandangan lain selain Tuhan yang berkuasa. Tuhan seperti aksesoris di dalam kehidupan sebagai seorang Kristen. Tetap kita melakukan dosa, bahkan hati kita menjadi keras. Hati yang tidak mau taat terhadap firman Tuhan. Hati yang tidak mau belajar. Hati yang tidak mau diajar tentang firman Tuhan. Hati yang tidak mau ditegur. Marah kalau ditegur. Hidup saya sendiri, kenapa? Ya, usil amat sih loh. Ya, hatinya nggak mau dibentuk menjadi hati Tuhan. Dia tidak mau belajar tentang karakter Tuhan. Dia menjadi orang Kristen, ya saya orang Kristen, tapi saya mau seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bebas. Tidak ada aturan. Saya bersyukur. Saya bisa belajar lebih dalam lagi tentang firman Tuhan.
Dan ketika saya belajar firman Tuhan, saya tahu kenapa bangsa Israel nggak mau ditegur, diajari. Karena rupanya banyak sekali peraturan-peraturan yang Tuhan ajarkan ketika kita belajar tentang firman Tuhan. Apa sih yang didesain Tuhan kepada bangsa Israel? Apa sih yang didesain Tuhan kepada Abraham? Apa yang didesain Tuhan kepada Adam dan Hawa? Rupanya Tuhan punya misi untuk agar setiap ciptaan itu melaksanakan apa yang diperintahkan. Keputusan menjadi seorang murid Yesus, belajar firman Tuhan, belajar untuk jujur terhadap diri saya, bahwa saya ternyata bukan sebagai seorang Kristen yang benar di hadapan Tuhan. Mungkin saya menjadi orang Kristen yang baik, bertutur kata dengan bagus, sopan, berpakaian dengan rapi, berpenampilan menarik, selalu senyum, tapi itu tidak benar di hadapan Tuhan. Karena di balik kesenyum kita, ya kan, senyumnya adalah senyum Judas, ciuman Judas, pengkhianat. Ya, kita mengingkari perintah Tuhan, kita nggak mau lakukan. Bersyukur, saya punya seorang pembimbing yang mengajarkan kita bagaimana mempunyai hati yang taat. Firman Tuhan menghancurkan hati yang keras, hati yang nggak mau belajar. Hati saya menjadi hati yang mau diajar. Saya diajarkan untuk rendah hati, saya diajarkan untuk jujur. Saya diajarkan untuk bergumul bagaimana kita mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Karena yang diperintahkan Tuhan itu nggak gampang. Saya harus menjadi hidup yang kudus. Biasanya malam-malam kita pergi ke tempat diskotik, kita minum, kita ngobat macam-macam. Tuhan nggak mau. Ini bait Allah, lu tinggalkan itu. Ya, kita hidup di dalam perkawinan, tapi kita ada hubungan dengan yang lainnya. Kita tidak mengkuduskan perkawinan ini. Kita mengkhianatin janji perkawinan yang saya berikan, yang saya ucapkan di hadapan Tuhan. Begitu banyak kecemaran-kecemaran masuk di dalam diri kita. Saya diajarkan bagaimana keluar dari masalah itu. Tuhan mengampuni saya, mengajar saya untuk bertobat. Kasih Tuhan begitu luar biasa, Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk Tuhan, halo, kesini. Saya sayang kamu. Saya mengasihi kamu. Nih kamu, ajarin untuk bertobat. Kamu saya kasih hati yang baru. Untuk bisa kamu ngerti apa yang saya omongin, saya bicarakan. Saya kasih kamu Roh Kudus di dalam diri kamu. Agar bisa menjaga kamu. Karena dunia ini hari-harinya jahat. Saya nggak ngerti apa Roh Kudus itu. Tapi ketika saya bertobat, mengambil keputusan menjadi seorang murid Yesus, saya menerima Yesus dalam baptisan Allah, Anak dan Roh Kudus. Saya menerima janji keselamatan. Tuhan memberikan saya Roh Kudus. Dan saya sadar ketika itu seperti kalau kita melakukan dosa, ada seperti perdebatan di dalam pikiran. Karena kelemahan saya adalah apa? Dosa percabulan. Ya, kita memandang orang lain, kita bisa jatuh dosa. Dan Tuhan ajarkan, kamu melihat dia aja. Di dalam pikiran kamu dan cabut, kamu berzina. Wow.
Kamu udah mencemarin bait Allah. Kamu sudah tidak kudus lagi. Dan butuh waktu yang lama untuk kita bisa mengerti. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Kasih Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan mengajarkan saya bagaimana saya menghargai, menghormati perjanjian perkawinan saya. Dan itu luar biasa. Ketika kita belajar terus, menyangkal diri untuk tidak berdosa, Tuhan memberikan sukacita yang luar biasa. Sukacita dalam perkawinan yang luar biasa. Dulu saya memandang istri saya, ya kalau aku ditanya, udah punya istri? Udah. Cantik istrimu, cantik banget. Ya, tapi saya nggak melihat bahwa apakah istri saya ini adalah seorang wanita yang dipilih Tuhan untuk mendampingi dalam hidup saya. Enggak. Butuh waktu yang begitu lama untuk paham tentang hal itu. Untuk saya bisa mengasihi istri saya sebagaimana Tuhan mengasihi jemaatnya. Dan di balik itu luar biasa. Tuhan mengasihi jemaatnya mau rela mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa manusia. Beberapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, apakah kamu rela mati untuk istri kamu? Ntar dulu. Ya, hari ini, bagaimana? Apakah saya masih mau mati untuk istri saya? Saya nggak tahu, tapi saya mau lakukan untuk mencoba mengasihi istri saya dengan segenap hati saya. Saya mencoba menyayanginya. Inilah hadiah Tuhan yang luar biasa yang diberikan kepada Tuhan. Saya mau hidup dalam kekudusan di dalam perkawinan saya. Tuhan mau bangsa Israel kembali ke tanah yang diperjanjikan. Tuhan memperlengkapi hati yang baru. Tuhan memberikan roh yang baru. Tuhan menjauhkan hati yang kasar. Dan Tuhan memberikan hati yang taat kepada bangsa Israel. Wow. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, amin. Apakah hari ini saya dan Bapak Ibu semuanya merasakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang cemburu? Apakah hari ini kita merasakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang begitu mengasihi kita, menyayangi kita. Tuhan mau kita menjadi bagian daripada warga kerajaan surga. Apakah di hati kita hari ini kita merasakan ada kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita untuk mengkuduskan diri kita dari segala tipu daya iblis? Atau hari ini justru kita membiarkan diri kita ini untuk menajiskan Tuhan dengan segala pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan? Ingat, Tuhan mengasihi kita, tetapi Tuhan juga api yang menghanguskan. Amin. Tuhan akan datang sebagai hakim untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Bapak Ibu semuanya, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa kembali ke dalam perjanjian Tuhan? Untuk kita bisa menjadi pewaris kerajaan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Untuk kita bisa bangga disebut sebagai Kristen. Dari tubuh kita ini kita bisa memberikan persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Orang akan melihat, inilah orang Kristen. Orang Kristen yang luar biasa. Ada Tuhan di dalam dirinya. Apakah hari ini kita bertumbuh di dalam karakter Tuhan? Di dalam kesabaran kita, di dalam kasih kita, di dalam pengendalian diri kita? Apakah karakter-karakter yang Tuhan ada di dalam diri kita? Apa kita mau berjuang mendapatkan karakter Tuhan itu? Amin.
11 ayat 20 dikatakan, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Ini penting sekali. Saking pentingnya di dalam Yeskiel ayat ini diulang kembali di dalam Yeskiel 35 ayat yang ke-27 dikatakan demikian. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Wow. Luar biasa. Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Hari ini Bapak Ibu semuanya, apakah hidup kita sebagai seorang Kristen hanya sekedar baik saja? Menurut standar, ketentuan, pandangan, bahkan norma yang kita yakini. Atau kita mau hidup, berjuang untuk kita bisa mentaati setiap perintah Tuhan. Dan bahkan kita melakukan. Dan dari diri kita ini, kita bisa mengabarkan kabar baik, keagungan Tuhan, kuasa Tuhan, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang Maha Esa kepada semua. Sehingga nama Tuhan melalui hidup kita dipermuliakan. Hari ini saya merasa sedih kadang-kadang kalau saya merasa gagal. Dalam keseharian saya tidak mengagungkan Tuhan. Ketika saya tidak melakukan peraturan dan ketetapan Tuhan, saya nggak obey, nggak taat. Saya merasa menajiskan Tuhan seperti bangsa Israel. Beberapa tahun yang lalu saya mulai berhenti berpikir untuk nggak mau dipakai Tuhan. Kenapa? Kenapa Pak Setio nggak mau khotbah lagi? Kenapa nggak mau bersama-sama kita untuk berjuang melakukan ketetapan Tuhan, untuk bersama-sama menderita di dalam Tuhan, untuk sama-sama berjuang untuk membuat hati kita kudus. Hati bisa berubah. Hati manusia itu licik. Dan saya sadar hati saya licik. Karena sesuatu hal. Karena perkataan. Karena penilaian dari orang lain. Kita bisa berhenti. Untuk membuat Tuhan. Keyakinan dan iman kita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang telah menyelamatkan saya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang begitu mengasihi saya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang telah menghapus segala dosa-dosa saya. Saya berhenti untuk mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tuhan memberikan talenta, keyakinan, kebisaan, dan hati yang benar untuk kita bisa mengabarkan kabar baik kepada semua orang. Bahkan membantu semua orang untuk bisa bersama-sama menuju menjadi bagian daripada warga kerajaan Allah. Saya merasa berdosa. Saya harus bergumul. Ternyata tidak mudah untuk menerima hati baru. Untuk menerima Roh Kudus ada di dalam diri kita. Enggak mudah. Di dalam pikiran kita gampang. Saya punya hati yang baru. Saya adalah Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Saya sudah membiarkan Tuhan ada di dalam diri kita. Bahkan saya sudah merasa ketika saya berdoa di dalam Roh. Saya mau jujur, ketika saya mau benar di hadapan Tuhan. Saya belajar membaca, mendalami firman Tuhan lagi.
bahwa firman inilah yang akan menghakimi saya. Saya merasa jijik dengan diri saya sendiri. Saya malu di hadapan Tuhan. Saya telah menajiskan bait Allah ini dengan segala pikiran yang kotor, hati yang jahat. Bapak Ibu semuanya, butuh keseriusan, penerimaan di dalam diri kita untuk melihat Tuhan adalah Tuhan secara utuh. Tuhanlah pencemburu. Tuhan mau kita percaya bulat 100% kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau kita ditanya, apa pengakuanmu terhadap Tuhan Yesus? Kita akan sepakat akan mengatakan, Tuhan adalah Tuhan Allah. Tuhan yang menyelamatkan saya. Tuhan yang menghapus dosa-dosa saya. Sepakat? Saya percaya itu. Tapi betul, setelah kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang menghapus dosa-dosa kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Apakah ucapan iman kita itu kita tindak lanjuti dengan perbuatan kita? Bapak Ibu semuanya, saya percaya, saya mengajak kepada kita semuanya. Tuhan begitu baik. Saya bisa berdiri di sini hari ini, menyampaikan firman Tuhan. Dengan pergumulan yang luar biasa. Karena ketika saya menyampaikan ini, nggak mudah bagi saya. Karena saya akan dituntut dengan pikiran dan hati saya sendiri. Betul kamu Setio. Kamu akan melayani saya. Benar. Setio. Kamu akan memberikan dirimu sebagai utusan saya untuk mengabarkan kabar baik. Benar, kamu akan memberikan dirimu untuk sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Saya bersyukur hari ini diberi kesempatan. Dan saya tahu bahwa itu enggak mudah. Tapi hari ini saya bersyukur saya bisa memberikan kesaksian iman saya kepada Bapak Ibu semuanya. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu semuanya akan melihat saya, akan menjaga saya, akan mengingatkan saya. Untuk saya tidak belok ke kiri, belok ke kanan. Untuk saya tetap fokus kepada firman Tuhan. Fokus akan perintah. Bapak Ibu semua, saya yakin adalah orang-orang di sini adalah orang yang sangat menyayangi saya. Semoga saya diberi hati yang baik. Diberi hati yang baru. Dan ketika ada kesalahan yang saya lakukan, saya bisa menerima setiap teguran dan ajaran dan didikan untuk menjadi benar di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita lakukan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam diri kita. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kita. Agar kita bisa mempersembahkan persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapak kami dari surga, terima kasih Tuhan kalau Tuhan sampai hari ini terus mengasihi saya dan kita semua di sini Tuhan. Tuhan kalau sampai hari ini Tuhan terus menyertai kita. Tuhan terima kasih. Engkaulah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang terus
Mengasihi kita yang tidak putus-putusnya Tuhan. Kasih Engkau adalah kasih sepanjang zaman Tuhan. Tuhan terima kasih. Karena Engkau telah memberikan kami semua, memberikan kepada saya hati yang baru. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau telah memberikan Roh Kudus di dalam diri kita. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau juga telah menjauhkan hati kita dari hati yang kasar. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini Engkau telah memberikan kepada kita hati yang taat. Ini semua Kau lakukan Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kita. Dan oleh karena itu Tuhan, ajar kami Tuhan untuk menghargai dan menghormati setiap pemberian Kau yang Kau berikan kepada kita. Ajarkan kepada kita Tuhan untuk kita bisa menghargai tentang kematian Kristus di kayu salib. Engkau menganggap kita sebagai sahabat. Sahabat adalah mau berkorban nyawa untuk kita. Siapa kita Tuhan? Kita adalah pendosa. Dan oleh karena itu Tuhan, saya pribadi berterima kasih. Karena Tuhan terus memberikan kepada saya kesempatan untuk menjadi benar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini Tuhan bisa menjadikan pegangan dan akan mengubah hati kita menjadi anak-anak Engkau yang benar Tuhan. Menjadikan kita menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Engkau. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.